Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh hari ini kita lanjut pembahasan kitab kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk dalam bab sholatut tatawwu'i, sholat sunnah. Kita bahas pembahasan sholat sunnah. Disebut dengan sholat tatawwu'. Tatawwu itu secara bahasa membebankan diri dengan sesuatu yang tidak wajib. Dan secara istilah kita katakan tatawwu itu adalah kullu ta'atin laisat biwajibatin. Tatawwu at-tatawwu kullu ta'atin laisat biwajibatin. Laisat biwajibatin. Itu mejanya diganti aja. Setiap ketaatan yang bukan wajib, setiap ketaatan yang bukan wajib, maka keluar dari sini sholat wajib tidak kita bahas lagi. Juga ada sholat yang wajib, sholat yang dinazarkan itu dihukumi wajib, maka tidak kita bahas di sini. Jadi cuma bahas sholat yang tidak wajib. Jadi kalau disebut sholat tatawwu itu berarti sholat yang tidak wajib. Ya. Berarti sholat tatawwu itu adalah sholat yang tidak wajib. Adalah sholat yang tidak wajib.
Nah, sekarang bisa dicatat lagi hikmah pensyariatan sholat sunnah. Hikmah pensyariatan sholat sunnah. Satu, untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib. Satu, untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib. Jadi ada yang kurang-kurang sholat wajibnya, kurang khusyuk, kurang sempurna. Nah, itu ditutup dengan sholat sunnah. Hikmah yang kedua, sholat sunnah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sholat sunnah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan sampai mendapat derajat cinta Allah. Dan sampai mendapat derajat cinta Allah. Terus yang ketiga, hikmah dari sholat sunnah, untuk menyemangati dalam sholat wajib. Untuk menyemangati dalam sholat wajib. Sampai-sampai Imam Syatibi itu katakan, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, faman adan nawafil fa innahu la mahalata yu'addil wajib, faman qasara fi ada'in nawafil fa huwa irdatun li ayyaksira fi ada'il wajibat. Kalau orang menunaikan yang sunnah, sudah otomatis dia semangat untuk menunaikan yang wajib. Namun kalau dia itu kurang dalam hal yang sunnah, maka dalam hal yang wajib juga kurang. Jadi mau semangat dalam hal yang wajib, kita semangatin untuk ibadah sunnah. Kemudian yang keempat, supaya mendapatkan pahala lebih banyak dalam sholat. Supaya mendapati pahala lebih banyak dalam sholat. Jadi nanti pahalanya makin banyak. Karena kalau sholat wajib niku dibatasi. Kalau sholat sunnah mboten dibatasi. Terus yang kelima, sholat sunnah itu sebagai latihan dalam ibadah. Sholat sunnah itu sebagai latihan dalam ibadah. Ya, sebagai latihan ji. Makanya kalau sholat sunnah tidak seketat sholat wajib. Contoh lihat, tidak seketat. Kita kalau sholat sunnah, asalnya kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau ngadeg, ya kalau rukun itu berdiri bagi yang mampu. Namun kalau sholat sunnah, mampu berdiri, mau duduk boleh.
namun pahala mengerjakan dengan berdiri itu lebih banyak. Namun kalau dia misalnya sholat malam tahajud, saya mau berdiri namun duduk aja lah, sah itu sholatnya. Namun kalau sholat wajib gak bisa, maka sholat sunnah lebih fleksibel dibandingkan sholat wajib. Terus yang keenam, perhatian pada sholat sunnah menunjukkan bagusnya hati dan istiqomahnya. Menunjukkan bagusnya hati dan istiqomahnya. Jadi hatinya itu suci, bagus, kemudian menunjukkan dia itu istiqomah. Kemudian yang ketujuh, hikmah sholat sunnah yang ketujuh adalah waktu semakin sibuk dengan kebaikan. Waktu semakin sibuk dengan kebaikan. Malam dia itu sholat tahajud, pagi dia sholat duha, mau sebelum sholat wajib dia rawatib, ba'da sholat wajib dia rawatib lagi, nutup sholat malam dengan sholat witir, masuk masjid tahiyatul masjid. Nah, waktunya syughlun, waktunya itu sibuk, gak ada waktu yang sia-sia di situ. Kemudian yang kedelapan, hikmah sholat sunnah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan Nabi, kan Nabi lakukan sholat sunnah tadi. Rawatib beliau jaga, kadang 10, kadang 12. Sholat sunnah fajar beliau jaga. Berarti kalau kita jaga sholat sunnah berarti mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ada yang kedua, untuk semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan cinta Allah. Nah, semakin dekat dengan Allah, tadi nomor 2 ya. Ini semakin dekat dengan Allah. Ini istilah untuk wali Allah. Wali Allah itu ada 2 tingkatan. Satu, ini ada 2 tingkatan wali ya. Satu disebut as-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun. Ini kalau mau diterjemahkan, wali Allah terdepan. Wali Allah terdepan. Apa itu wali Allah terdepan? Dia sibuk dengan yang wajib, iya. Dia perhatian dengan yang
sunnah yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Itu namanya apa? As-sabiqun al-muqarrabun. Nah, tingkatan wali Allah yang kedua saya tulis di atas. Wali Allah yang kedua namanya al-muqtasidun ashabul yamin. Ashabul yamin ini namanya wali Allah pertengahan. Itu namanya wali Allah pertengahan. Apa yang dia lakukan? Wajib dia lakukan, sunnahnya kurang, haramnya dia tinggalkan, makruhnya masih jalan. Maka wali Allah ada berapa tingkatan? 2. Pertama wali Allah terdepan, yang kedua wali Allah pertengahan. Wali Allah terdepan apa? As-sabiqun al-muqarrabun. Terus wali Allah pertengahan itu apa? Al-muqtasidun ashabul yamin. Itu golongan kanan, namun pertengahan. Bedanya apa? Wali Allah terdepan itu wajib jalankan, sunnah jalankan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan. Kalau wali Allah pertengahan, wajib dijalankan, sunnahnya kurang, haram ditinggalkan, makruhnya masih jalan. Itu. Dan tidak ada jenis yang ketiga. Kalau yang ketiga itu zalim. Berarti haramnya jalan, wajib ditinggalke, ya tak? Ya, sunnah apalagi. Nah, itu 8 hikmah tadi. Nah, ini 8 hikmah amalan sunnah itu kenapa disyariatkan. Yang pertama tadi menutup kekurangan dalam ibadah wajib. Yang kedua semakin dekat dengan Allah, dapat cinta Allah. Yang ketiga semakin semangat untuk ibadah wajib. Yang keempat semakin banyak dapat pahala. Yang kelima untuk latihan, ya, latihan ibadah. Kemudian yang keenam bagusnya hati dan menunjukkan istiqomahnya hati. Terus yang ketujuh waktu selalu sibuk dalam kebaikan. Nah, apalagi di masa-masa disuruh tinggal di rumah, social distancing, orang andi-andi. Ya. Apa social distancing? Jaga jarak. Jadi neng omah terus, mending ngurus burungnya, ngurus, ya nggak usah kemana-mana, ya, istrinya suruh pulang gitu, misalnya. Terus yang kedelapan, ya, orang lakukan ibadah sunnah itu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang coba lihat hadis 375 di buku terjemahan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Dibaca. An Rabi'ah bin Ka'bil al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala aw ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi rawahu Muslimun. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, mintalah padaku. Aku menjawab, aku memohon dapat menyertaimu di surga. Beliau bertanya, apakah ada yang lain? Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau bersabda, tolonglah aku untuk mendoakan dirimu dengan banyak sujud. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib. Di sini dari Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami, Nabi SAW pernah mengatakan padanya, mintalah padaku. Sal, mintalah padaku. Kamu minta apa? Kemudian Rabi'ah jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya dekat denganmu di surga. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, ghairu dzalik, ada yang lain yang kamu minta? Kemudian Rabi'ah jawab, huwa dzak, itu saja, saya ingin dekat denganmu di surga. Kemudian Nabi SAW itu katakan, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku untuk mendoakan dirimu dengan banyak sujud. Ya, disuruh banyak sujud. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat, Fadlus Sujud wal Hasu Alaih, tentang perintah memperbanyak sujud dan dorongan untuk melakukannya. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah. Memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Nah itu lihat kalimatnya ya. Jadi sujud yang dimaksudkan di sini adalah sholat. Jadi kalau dibilang tadi ya, memperbanyak apa? Sujud. Sujud di sini artinya sholat, berarti memperbanyak sholat sunnah. Jadi sujud itu artinya sholat. Disebut sujud untuk menunjukkan di dalam sholat itu ada sujud, sehingga diwakilkan gitu. Sama seperti jenengan katakan, saya beli 2 ekor sapi. Yang dibeli apanya? Ekornya? Sapinya. Namun disebut apa? 2 ekor. Iya tak? Nah, itu dalam bahasa Indonesia namanya apa istilahnya itu? Pars pro toto. Menyebutkan sebagian untuk seluruhnya. Jadi jangan artikan tekstual. Perbanyak sujud. Nah ini, dia ingatnya sujud saja, maka bar sholat sujud terus, bar sarapan sujud malih, bar negal sujud lagi.
Jadi bolak-balik sujud terus. Oh, Rasul bilang itu memperbanyak sujud. Bolak-balik sujud terus. Bukan. Maksud memperbanyak sujud di sini apa? Memperbanyak sholat sunnah. Paham ya? Jadi bukan disuruh kita ulang-ulang sujud tanpa ada sebab. Kemarin sudah kita bahas kalau ada sebab itu sujud untuk sholat atau sujud sahwi karena lupa, sujud tilawah karena bertemu dengan ayat sajadah, sujud syukur karena dalam rangka bersyukur. 3 ini yang kemarin kita bahas nih, di luar sujud sholat nih loh. Nah, terus hadis ini juga menunjukkan keutamaan sujud. Catat, hadis ini menunjukkan keutamaan sujud itu sendiri. Karena sujud disebut untuk mewakili sholat. Ya, coba lihat gerakan sholatnya, lihat. Ini saking berdiri, terus kita rukuk, terus berdiri lagi, baru sujud. Tempat yang paling rendah mana coba? Berdiri, rukuk, apa sujud? Nah, sujud. Menunjukkan tempat yang paling rendah, tanda kita tunduk pada Allah. Sini tidak pandang jabatan, kedudukan, tahta, enggak. Presiden pun disuruh sujud pada Allah. Walaupun setinggi apapun itu jabatannya, raja pun tunduk sujud pada Allah itu. Tempat yang paling rendah itu. Itu menunjukkan keutamaan sujud nih. Karena sujud untuk mewakili apa tadi? Sholat. Dan sujud itu tempat yang paling rendah, menunjukkan khudu', tazallul, tunduk, merendahkan diri pada Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, para sahabat semangat dekat dengan Nabi di surga. Para sahabat itu semangat dekat dengan Nabi di surga. Mereka bukan semangat untuk cari dunia. Kalau kita tuh semangatnya itu dunia pokoknya. Di masa ujian musibah kayak gini, biar selamat saking virus corona dicari apa yang buat selamat saking virus. Ya, dia nggak mikir, oh saya perbaiki diri saya dulu, banyak tobat, banyak istighfar. Musibah itu kan karena tobatnya kurang, dosanya banyak. Nggak mikir situ dulu. Kamu mikir dunianya dulu. Main aku selamat ki apa ya? Buat sayur lodeh 7 macam. Cari kelapa itu yang bagian apanya itu? Nah, tempurungnya itu telu gini. Lubangnya coba. Lubangnya itu apa nih Pak? Lubangnya iya, kui. Mbuh kui maksudnya apa? Telu kok ora papat, kok ora 5. Daerah lain macam-macam lagi. Serba dunia ini carinya, nggak perbaiki diri dulu. Wah aku ninggal ke syirik, wah aku ninggal ke maksiat, yang dipikir ya pokoknya tolak balak. Gaya apa tadi? Sayur lodeh. Sayur lodeh itu beda dengan jangan lombok ya. Oh beda, tak kira sami. Enak apa?
Lihat ini, tanya. Tadi kan dia tanya pada Nabi itu, as'aluka, aku minta padamu Rasulullah supaya dekat denganmu di surga. Ya, nggak tanya urusan-urusan dunia dulu. Pokoknya kalau dengan Nabi tanya urusan akhirat. Walaupun kita tetap lakukan sebab, orang jadi wong nekat, apalagi di daerah yang sudah terjangkiti virus. Pokoknya aku arah sholat nang masjid. Pemerintah suruh lerensek kok. Ngeyelan. Di Bandung itu malah masjidnya ada tulisan sementara ditiadakan dulu sholat jamaah, sholat Jumat, malah dicopot itu. Wah, ini pemerintah PKI dilarang sholat. Dilarang, bukan dilarang sholat, sementara ditiadakan karena nanti kan kumpul-kumpul untuk mengurangi rantai penularan. Itu kata Pak Parjo, nukil saking pakar kesehatan itu. Jadi ada maksudnya. Kalau makin parah itu kayak gitu, karena Jumatan itu wong padet kan, rapat-rapat safnya. Gak mungkin dia bilang jarak 1 meter 1 meter. Jumatan way full kok. Buat 1 meter gimana coba? Resikonya ya suruh stop dulu sholat Jumat, ganti apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Bisa lakukan di rumah, cukup di masjid azan koyo biasane, terus ditutup. Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Seperti ketika hujan deras, hujan saja masih tetap suruh sholat di rumah. Nggak ada apa-apa gitu, nggak buat kita sakit kalau ke masjid, bisa pakai payung, namun tetap ada keringanan sholat di rumah. Apalagi ono virus, lebih bahaya. Belum tahu di Cina gimana, belum tahu di Italia gimana, coba lihat ya, sana lebih parah itu. Satu hari mati uang 400. Satu hari itu tertinggi di Italia itu 453 itu sekali mati. Gue nganggo mobil TNI, tentaranya itu nggak ada yang boleh layat, nggak boleh apa keluarga untuk nemani gitu, nggak ada, langsung kubur. Neng Italia 400-an coba satu hari, bukan 1 bulan loh itu, 400 satu hari mati langsung. Dulu masih 200, mereka bilang dulu tiap hari 200 orang mati. Sekarang berapa? 400 terakhir ini paling tinggi. Indonesia baru 1-2 gitu. Ya mungkin cepat rampung. Kalau orang ngeyelan terus ya wes. Ada yang PDP malah difoto, malah di videoin, ora laris kok kono. Kalau tular ke piye coba? Indonesia tuh malah di videoin itu. Iki wong sik kena PDP iki. Wis arak corona positif malah di videoin. Wong Indonesia lho kuwi. Bukan lari gitu, ngindar dari situ biar nggak kena. Kan ikhtiar, lakukan sebab. Kita itu negeri serba aneh-aneh ya. Seorang musibah buat sayur lodeh ya, ada musibah malah dekat-dekat nggak disuruh pergi dari situ, serba aneh. Nah, tugas jenengan bahwa bapak nanti ngatasi jamaah. Terus faedah berikutnya lagi. Nah, sekarang langsung di hadis tentang sholat rawatib. Tadi terakhir ya, tadi tentang Rabi'ah ya, semangat beliau dalam meminta surga. Sekarang hadis Saki Ibnu Umar. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'atin ya. Asyra raka'atin rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi
wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla as-subhi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahuma wa rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaihi. Dalam suatu riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Nah, lihat, ini saya cuma baca sekilas, pembahasannya nanti di pertemuan berikutnya lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Saya hafal dari Nabi SAW itu 10 rakaat rawatib. Beliau rinci, raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'diyah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya lagi, wa raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi, kata Ibnu Umar, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya. Berarti saking hadis Ibnu Umar, sholat rawatib berapa rakaat tadi? 10. Ya, bisa rinci dulu, sholat rawatib 10 rakaat. Saking hadis Ibnu Umar. 10-nya dirinci. 1 apa tadi? 2 rakaat qobliyah zuhur. Terus 2 rakaat ba'diyah zuhur, wis 4. 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat ba'diyah maghrib, wis 6. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat ba'diyah isya, 8. 2 rakaat sebelum terus subuh. 2 rakaat ba'diyah subuh. Qabla. Qabliyah subuh 2 rakaat, 10. Nanti ada pembahasannya lagi kalau dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Habibah disebut 12. 12 itu qobliyah zuhurnya jadi 4. Kalau tadi kan qobliyah zuhurnya jadi 2. Kalau ini, kalau dalam hadis Aisyah Ummu Habibah, qobliyah zuhurnya jadi 4. Kemudian di sini ditegaskan ada 2 hal keistimewaan. Kenapa Ibnu Hajar bawa hadis ini? Pertama, ada sholat ba'diyah Jumat. Tadi ada tambahan riwayat, ada sholat ba'diyah Jumat. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2. Disendirikan ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat beda dengan rawatib zuhur. Ya, ba'diyah Jumat beda dengan rawatib zuhur. Rawatib zuhur ada sebelumnya 2, ada sesudahnya 2. Kalau Jumatan itu cuma setelahnya saja 2. Maka rawatib zuhur beda dengan ba'diyah Jumat. Jadi sholat Jumat sendiri, zuhur sendiri. Karena sholat Jumat cuma sekali sepekan. Terus dia sudah jadi ibadah besar dengan adanya khutbah, dengan adanya sholat Jumat 2 rakaat. Terus sudah jadi id besar juga di setiap pekannya. Kemudian keistimewaan yang kedua, hadis ini menunjukkan sholat sunat terbaik itu di rumah. Karena tadi disebut ba'diyah maghrib di rumahnya, ba'diyah isya di rumahnya. Sholat sunat terbaik itu di rumah. Saya ulang, sholat sunat terbaik itu di rumah. Nah, kelengkapan hadisnya insya Allah di pertemuan berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Namun pengumuman nanti 1 pekan ini libur dulu sampai tanggal 31. Karena DS mau disterilkan, mau disemprot dulu. 1 minggu ini malam Kamis libur, mungkin cuma online saja. Terus malam Sabtu di Karangreje sudah libur. Ahad depan libur dulu 1 kali sambil lihat keadaan. Sini mau disterilkan dulu biar orang-orang luar yang dikhawatirkan yang mudik-mudik ini pada pulang juga nih, yang ngeyelan nanti. Nah, yang mudik pulang itu sebenarnya rawan. Karena kalau itu dari Bekasi, saking Jakarta, itu kan gowo virus nanti. Orang itu nggak mesti virus itu pakai gejala loh Pak. Jadi kan bisa jadi kuat. Tapi jadi kan jadi pembawa virus nularke berarti. Nularkenya pada mana? Pada orang yang tidak punya ketahanan tubuh kuat. Dia nggak punya imun. Sehingga jenengan kuat, nggak kena apa-apa gitu. Oh, sehat dia, jalan biasa. Namun dia nularke. Istrinya kena, dia pulang dari Jakarta, yuk nanti simbahnya kena gitu. Malah rawan. Jadi kalau yang sudah berada di daerah terjangkiti virus, nggak kemana-mana, situ saja. Gitu solusinya. Wallahu a'lam. Baik. Nanti diingat sampai tanggal 31 libur dulu kajian. Nanti cuma ada kajian online. Ada pertanyaan? Nih, Mas Joko. Dalil sholat sunnah setelah wudhu. Karena ada di medsos itu yang dilakukan oleh Bilal disyariatkan dan berlaku untuk semuanya. Kaidahnya satu syariat untuk satu sahabat berlaku untuk semuanya. Itu kaidah usul fikih itu. Nabi ngomong ke sahabat Anas, Nabi ngomong ke sahabat Bilal. Yang lain berlaku hadis itu. Hadis itu nggak berlaku cuma satu orang yang Nabi ngomong gitu. Orang yang protes ini tidak paham pembahasan usul fikih, alias kurang ilmu, ngawur. Pokoknya kalau di medsos gak usah percaya deh, itu aja. Di medsos netizen tuh kalau komentar apa saja itu gak usah dengar. Mereka bukan ahli ilmu. MUI sudah fatwakan aja mereka masih bantah. Netizen apa MUI mau dibilang PKI lagi gitu. Makasih yang saya tanyakan mengenai hal yang kita pada akhir itu. Untuk sholat tawafu atau sholat sunat tadi apakah ada rukunnya? Kalau ada rukunnya apa saja? Karena tadi awal-awal tadi dikatakan bahwa sholat sunat itu walaupun duduk itu tidak membatalkan sholat. Permintaan saya untuk rukunnya sholat sunat. Rukunnya sholat sunnah sama seperti sholat wajib, namun di beberapa keadaan rukunnya jadi berkurang. Gak perlu dirinci. Contoh tadi, cuma untuk berdiri saja, berdiri masih diperingan dibandingkan dengan sholat wajib yang disuruh berdiri. Namun rukun yang lain tetap berlaku. Ya, rukun yang lain tetap berlaku. Pak Parjo tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bok ditutup toh? Yang saya tanyakan tadi hadis antara Uthman dengan Aisyah bahwa rawatib itu ada 10-12. Itu yang lebih utama itu yang mana? Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Itu yang pertanyaan kedua. Yang lebih utama. Namun dari penjelasan para ulama, kadang berarti Nabi lakukan 10, kadang Nabi lakukan 12. Artinya sama-sama sahih. Sahih sama, tidak bertentangan. Boleh kadang milih 10, boleh kadang milih 12. Yang kedua, seandainya ada makmum dua orang, kemudian dua orang ini setelah imamnya salam kemudian tetap masih berdiri, kemudian ada lagi makmum yang ditepuk itu misalkan sebelah kanan, apakah ini yang sebelah kiri juga ikut mundur? Apakah sebelah kiri juga ikut? Yang tadi sama-sama makmum. Ya.
Sama-sama makmum masbuk. Terus dia mau ikuti yang mana? Kanan apa kiri? Yang misalkan saya nepuk yang Yang tempatnya selo di mana? ini belakang, yang ini sudah rampung. Ya minta permisi sebelah kanan kalau begitu. Nah ini yang sebelah kiri tadi ikut mundur yang belakang atau tetap? Tetap saja pilih salah satu. Jenengan mau jadikan imam gitu. Oh ya. Terima kasih. Kan sama-sama masbuk, ini lagi sholat bareng-bareng toh. Ya. Terus datang orang lain datang toh. Ya. Mau berjamaah, milih yang sebelah kanan tadi biar nanti posisi makmum sebelah kanan. Ya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya jenengan jadikan imam. Enggak, yang saya tanyakan yang ini apakah mundur atau tetap di sini? Situ aja. Jadi tetap enggak. Makmum yang satu nggak terpengaruh, jenengan pilih salah satu. Gitu. Iya. Karena ini ada juga peristiwa kemarin malah dikasih tahu mundur, gitu itu yang sudah itu yang berpikir itu dulu kalau mundur ya. Tahu saya ini tetap mana yang ditepuk ya sudah. Berarti ini yang tidak ditepuk tetap berdiri setahu saya. Iya, tidak tepuk tetap berdiri. Ya terima kasih tak. Iya. Menguatkan. Iya. Ada lagi? Selanjutnya tadi Ya. selesai. Yang kedua untuk sholat sunnah sholat Jumat itu ada satu keterangan kalau di masjid itu 4 rakaat, kalau di rumah itu 2 rakaat. Apakah itu ada hadisnya? Iya, sebagian ulama berpendapat di masjid 4, di rumah 2. Namun yang tepat boleh memilih antara 2 atau 4. Namun yang 4 ba'da Jumat lebih afdal daripada 2 sebagaimana kata Imam Nawawi. Lagi masih mengenai hal sholat tarawih tadi. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu yang termasuk hanya 12 itu, tapi tadi mengatakan semua sholat sunat itu termasuk sholat tarawih. Apakah betul? Semua Sholat sunat itu tarawih. tatawwu, iya, tatawwu. Iya, betul. Yang ada suatu hadis juga yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu yang hanya 12 itu. Boten, itu rawatib. 12 itu rawatib. Jadi Tatawwu itu semua sholat sunnah. karena ada suatu hadis itu yang ini berdasarkan hadis ini dari Umar Ibnu Umar. bukan Tatawwu semua sholat sunnah. Habibah itu dari Ummu Habibah. Bukan, itu sholat sunnah semuanya yang disebut tatawwu, tidak terbatas rawatib. Yang 12 itu yang dari Ummu Habibah itu. Iya, Ummu Habibah namun disebut rawatib, bukan tatawwu saja. Tatawwu umum. Ini ada keterangan sholat tarawih itu hanya yang 12 itu, ini keterangan dari hadis ini. Ini loh dari Ummu Habibah itu. Saya bacakan saja artinya saja. Dari Ummu Habibah, Mukminin, ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat 12 rakaat di harinya dan malamnya, niscaya dengan itu dibikinkan untuk satu rumah di surga. Dalam keterangan tarawih itu yang 12 itu. Oh, bukan, itu riwayat tambahan, Mbak. Itu riwayat tambahan, wa fi riwayatin tatawwuan. Siapa lakukan sholat tatawwu. Tatawwu tidak dibatasi 12. Itu tambahan riwayat lain. Jadi ini yang Bukan mendefinisikan 12 itu tatawwu, bukan. Bukan mengartikan 12 itu tatawwu. Tatawwu umum. Tahiyatul masjid masuk tatawwu. Tahajud masuk tatawwu. Duha masuk tatawwu gitu. karena di bawahnya itu ada keterangan yakni 12 rakaat itu sholat tarawih atau Iya, terjemahannya kurang pas. Harusnya terjemahannya 12 itu lakukan sholat sunnah. Harusnya kayak gitu saja, biar orang tidak salah paham antara tatawwu dan sunnah. Ada lagi? Tadi siapa? Pak Hartono? Boleh. Tahiyatul masjid kalian rawatib jadi setunggal. Kalau wudu tahiyatul masjid rawatib jadi setunggal boleh. Kalau dilakukan sendirian boleh enggak? Boleh. Waktunya
Waktunya rokaat ketiga atau rokaat terakhir setelah rukuk. Kunut nazilah kalau dapat musibah besar. MUI tetap anjurkan di saat kayak begini ada kunut nazilah. Karena fatwa dari MUI ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Yang menyelisihinya cuma mazhab Hambali. Mazhab Hambali kalau ada wabah tidak mesti kunut nazilah. Saat musibah besar, saat mendapatkan musibah besar, itu baca kunut nazilah. Setiap sholat jahriyah, ada yang katakan juga sholat zuhur, asar juga masuk. Baik, itu mengenai hari sholat tertinggal itu karena ada satu jamaah yang tertinggal sholatnya dari jamaah itu. Setelah itu selesai imamnya itu katakan membuat imam sendiri tidak yang melanjutkan ketinggalannya itu membuat yang katakan imam sesama masbuknya itu. Iya, tetapi pertanyaan saya sebatas mana untuk membuat imam sendiri? Karena saya ketahui banyak itu apabila sholat tertinggal itu kebanyakan orang itu tertinggalnya tidak sama, jadi tidak usah membuat imam sendiri gitulah. Itu yang betul yang mana? Tadi pertanyaannya beda Mbah yang tadi. Itu tadi Pak Parjo tanya itu ini dua makmum sama-sama tertinggal, terus yang satu mau datang dia milih satu jadi imamnya, satu bukan dua dari ini. Sedangkan kalau ada dua makmum sama-sama masbuk tidak perlu buat jamaah lagi dua-duanya. Enggak, yang tadi jenengan tanya sama yang ini beda Mbak. Iya, maka saya tanyakan karena di sini itu berkali-kali itu saya. Kalau misalnya saya mau jelaskan tuh bagaimana ya. Sudah karena tidak muat masjid. Buatan ini beda lagi kasus ini. Ini semua belum paham ini berarti. Coba dua orang jadi masbuk coba. Dua orang jadi masbuk. Ayo. Sama Rudi ayo. Tadi pertanyaan Pak Parjo gini, biar ini sekarang kurang paham soal aja ini. Coba lihat. Nah ini beda sebentar, Pak Parjo sebentar ini. Ini kalau dua orang sama-sama masbuk, ini ketinggalan satu, ini ketinggalan dua, kerjakan sendiri-sendiri. Nggak perlu sebagian orang itu yang ini suruh mundur. Jadi ini toh. Nah, terus dia kasih isyarat. Dia gini, mundur. Nah, itu. Nah, ini nggak perlu. Kasus beda ya. Ini kasus beda ya. Terus sekarang ini kasus kedua. Nah, Pak Warjo datang. Nah, dia berarti pingin makmum dengan ini. Kowe ora usah mundur, kowe jadi imam. Nah, itu maksudnya. Yang saya tanyakan apakah ini ikut mundur? Enggak perlu. Atau seharusnya jenengan tepuk yang ini biar di posisinya sebelah kanan. Saya Ora mundur. Ya biasanya kayak gitu. Ora. Kan sama-sama masbuk. Kowe selesaikan dhewe. Itu toh, Mbak? Itu toh. Saya minta itu sebatas mana kalau seperti itu membuat imam sendiri itulah melanjutkan mungkin yang Kan dia pengen dapat ini jamaah, dia pilih satu saja. Ini tetap lanjutkan sendiri. Dia jadinya imamnya itu ini. Imamnya siji. Tapi siji, yang ini tetap sholat dewe. Ini jadi imam untuk yang ini loh. Paham nggak? Ya. Ini orang sah melu-melu. Tadi Pak Parjo maksudnya ini kon mundur gitu juga. Ada orang kan setahu saya tetap ini. Iya tetap ini lanjut ke dewe. Tapi ada orang begitu ini kan imam saya. Oh gini, itu mungkin karena kira ini lagi berjamaah berdua. Terus ini disuruh mundur. Padahal ini masbuk sendiri, ini masbuk sendiri. Salah paham berarti. Gur salah paham, iya tak?
Karena dikira dua orang ini lagi sholat bareng. Ternyata yang ini satu masbuk sendiri ketinggalan 1 rakaat, yang ini 2 rakaat. Disuruh mundur yang satu, oh salah. Kalau yang satu memang nggak berjamaah dengan itu, ya sudah dia diam aja. Iya kan? Itu paling cuma karena dia kira ini, mundur. Padahal enggak, ini masbuk, ini masbuk. Yang satu ketinggalan 1 rakaat, yang satu 2 rakaat misalnya. Yuk beda. Iya kan? Ya. Apa tidak lebih baik kalau yang masbuk itu melanjutkan makmumnya sendiri-sendiri aja? Iya, dia lanjutkan sendiri-sendiri, Mbak. Tapi yang ini yang satu baru datang, dia pingin dapat imam dari satu. Kan pingin dapat pahala jamaah. Iya. Karena sudah tadinya sudah mengikuti imam yang sudah selesai, lebih baik mana kan? Karena tadi sudah mengikuti imam sana toh. Iya, ini sendiri-sendiri, tetap sendiri, Mbak. Ini tetap dewe-dewe. Ini rampungkan dewe, tapi yang ini anyaran. Karena di sini itu kan berdatangan berdua, katakan bertiga. Paham, banyak. Setelah itu saya itu salah satu cara membaca biasa imam, itulah yang saya katakan. Saya belum paham. Wes. Penjelasannya kayak tadi pokoknya. Iya, sudah. Iya. Yang masuk itu yang tertinggal itu seperti itu ya saya oke, tetapi karena tertinggal 3 bahkan sudah sama-sama mengikuti imam. Setelah imam itu salah, yang 3 ini ada yang Bismillahirrahmanirrahim katakan. Enggak perlu. Tadi yang saya bilang enggak perlu. Jamaah sini itu Iya. tahu seperti itu. Sering di sini itu karena 3 bersamaan. Padahal awal itu sudah mengikuti imam. Jadi enggak perlu yang sama-sama masbuk jamaah sendiri lagi. Ya mungkin karena belum paham. Jadi baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin manfaat dan Allah terus menjaga kita dalam kebaikan, terus diparingi sehat dan dijauhkan dari berbagai penyakit dan bahaya-bahaya. Baik, nanti setelah ini sholat isyraq, sholat syuruk, ada 2 nanti hadiah ini. 1 pecis yang kemarin saya bagi ke jamaah DS. Jamaah Bapak nanti sesuaikan dengan ukuran kepala. Pak Arji, Pak, ini wasti nomor berapa? Saya nomor 7. Nah, berarti nanti cari nomor 7. Kalau nggak cocok ya memang berkepala jenengan yang belum pas gitu berarti. Paham dong? Misalnya kepala jenengan nomor 10 ya mboten wonten. Kalau nomor 7 ada. Gitu Ji, pakai pecis hitam nanti dari Awing itu, Surabaya yang kemarin pas daurah kasih. Yang kedua, pulang nanti ada antiseptik sak botol. Antiseptik sak botol, ambil di situ. Nanti kalau jamaah mau masuk masjid, jenengan taruh kayak botol aja atau ada biasanya tempat cuci tangan yang pencetan itu toh. Nah, jenengan ganti itu, cuci bersih, ganti dengan antiseptik tadi. Nanti sak botol diambil bawa pulang. Nanti saya mau bagi ke jamaah yang lainnya juga. Itu Nje. Namun 1 minggu ini sampai tanggal 31 nanti kajian libur dulu untuk sterilisasi. Baik, demikian kita sholat isyraq dulu, baru nanti ambil pecis, nanti ada dalam situ, baru kemudian sarapan, pulang baru ambil antiseptik satu-satu. Demikian kita cukupkan. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.